Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Rahmat Mirzani Jausal, Gubernur Lampung, mengapresiasi semangat para pelajar dalam ajang Lampung Student Olympic 2025 yang resmi dibuka pada 21 Mei 2025 di Universitas Teknokrat Indonesia. Mari kita jadikan kompetisi ini sebagai ruang tumbuhnya prestasi, sportivitas, serta kecintaan terhadap seni dan budaya. Selamat bertanding, tunjukkan yang terbaik untuk Lampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman di Klub Lampung. Sekarang gue kehadiran bintang tamu di acara hari ini ya, ngobrol-ngobrol di depan Stadion Pahoman yang ada di Bandar Lampung. Kalau orang-orang lama pasti tahu banget sama Mas Eko Jaya. Ya, Oke. betul. Apanya itu Mas Jaya? Jaya ya. Jadi kan nama tuh doa, panggil Jaya kan. Iya, mungkin bapak saya dulu, saya berharap jadi orang yang jaya, laki-laki yang jaya ya kan gitu. Eko Jaya Saputra ya. Mantap ya. Jadi Mas Eko ini tinggal di Bandar Lampung. Iya. Udah berapa lama? Dari kecil lah. Dari kecil. Lahir besar saya di sini Lahir di besar Bandar di Lampung. sini. Oh. Sekolah di sini, kuliah di sini ya kan. Cari makan di sini. Jadi Mas Eko ini kegiatan sehari-harinya adalah seorang terapis hipnoterapi ya? Iya betul Praktisi ya? betul. Profesional kan? Ya sekarang. Sebelumnya kan basicnya jurnalis. Lebih tepatnya ke wartawan olahraga dulu kan. Banyak wejangan nih buat kita yang ngonten-ngonten era Gen Z ini ya. Ya siap. Iya kan beda banget ya Mas Eko ya. Media zaman dulu tuh Oh ya, lebih fighter kayaknya ya. betul. Sama saat saya jadi jurnalis itu Ya. kalau kirim berita itu harus masih pakai fax. Kalau pas iya. Faksimil ya? Ya fax email, ya kan karena belum ada WA, Iya, ya kan belum ada Telegram, ya kan. Ya, kalau mungkin yang pokoknya nonton ini belum tahu faksimil tuh dia alat kayak apa ya, bisa di print itu ya. Iya, Mas, ya? kayak mesin fotokopi Mesin gitu. fotokopi. Ya, jadi kita ketik berita itu. Telepon ini mau ditulis gitu. Nah, Ya, iya. nanti Kirim kantor itu kan. Pokoknya repot lah. Oh iya. Di era tahun 2000 awal gitu kan. Gitu, Jadi Mas. di media tuh tahun 2000. Saya digabung di Kabar Radar Lampung di tahun 2000 awal. Oh, milenial. Ya, berarti 2000 ya. Terus selama 14 tahun ya. 2014 saya resign. 2000 itu PSBL. Nah, saat itulah era kemasannya PSBL ya. Di era-era itulah ya, 99 2000. Cuman sayang kan di tahun 2002 PSBL akhirnya degradasi kan. Betul. Gitu. Nah, sekarang kan sudah mulai bangkit lagi nih sepak bola Lampung. Sekarang kayaknya udah pasti ya. Iya. Elbara berkandang di Bandar Lampung. Iya. Bayangkara Lampung FC ya namanya. Bayangkara Presisi Lampung FC. Kenapa? Ayo kawan coba dengarkan senandung Bayangkara Presisi Lampung FC, Tanah Baru, semangat baru. Kenapa ada presisi ya? Presisi. Dulu kan Bayangkara FC aja kan. Iya, itu kan apa namanya Biar akurat. tagline-nya dari Mabes Gitu ya. Polri ya. Presisi itu Presisi. singkatannya apa itu? Nah, itu kan. Wah, tahu iya saya. itu. Nanti kita cari Terus. infonya presisi itu apa akurat atau Iya, apa ya iya. kan. Nah, itu kemudian karena dia kandangnya di Lampung kan, ditambah Lampung FC ya, kan. Jadi ada nuansa lokalnya gitu loh. Ya benar. kita nyambut baik lah. Ini justru apa namanya kesempatan emas ya buat sepak bola Lampung menurut saya sih ya. Sejak terakhir kita punya Badak Lampung ya. Dan numpang lewat ya kan. Numpang lewat. Dan sekarang Jadi satu ada musim itu ya. Bayangkara FC dan ini jadi momentum ya. Setelah 5 tahun kita nggak punya Liga 1 kan. Wih, Karena bagaimanapun antusias masyarakat Lampung terhadap sepak bola itu sudah terbukti luar biasa. Sekarang penduduk Lampung tuh hampir 10 juta, 9 juta lebih ya. Iya. Dan saya yakin itu Market. mayoritasnya lah pasti penggemar sepak bola. Iya. Orang saya ini nonton bola itu Mas Eko dari zamannya Joshua ya. Oh gitu ya? Oh iya, zaman PSBL dulu ya. PSBL cuy. Jiwa gue Iya, iya. PSBL sebetulnya. Iya, Kalau kalah nangis aja pulang. Zaman kita masih kecil kan. Zaman kita masih kecil, masih muda tuh kan. Saya juga sebelum jadi wartawan ya kan sempat manjat tembok kalau di zaman dulu kan, PSBL main Itu ya. dipukulin pakai rotan saya. Iya. Saya juga ingat itu. Turun gitu. Waktu itu saya bilang begini, satu saat saya ada di tim itu. Hei,
Akhirnya saya jadi jurnalis ya kan, Iya. kebetulan saya wartawan olahraga, ya setiap hari liputannya PSBL. Dan akhirnya juga sempat jadi pengurus juga di PSBL. Sempet ya. Gitu. Sekarang kan dipegang sama Pemprov ya, siapa? Yoga Suara. Oh iya. Kebetulan kawan kampus sih sebetulnya. Oh gitu ya. Kalau- Asma Provinsi Lampung mendukung penuh kehadiran tim Bayangkara FC. Sepak bola bukan hanya sebuah olahraga, tapi merupakan kebanggaan suatu daerah. Dia masih ingat nama saya nanti, kayaknya mesti ngobrol-ngobrol deh. Ya gitu ya. Oh. Ya harapannya begitu Mas Yoga Suara ya. Sudah buat langkah ya bagus lah. Keren lah buat Mas Yoga Suara. Dia main bola juga bagus. Ya, Makanya jiwanya bola. jiwanya sepak bola. Dan ini harus kita dukung ya kan sebagai para pecinta sepak bola, para penggemar sepak bola, ya seluruh insan sepak bola Lampung harus mendukung upaya ini ya kan. Apalagi kita lihat ya, ini mendapat support bagus ya dari Pemprov Provinsi Lampung ya, Betul. terutama dari Gubernur Pak RMD, kayak luar biasa karena beliau Ini momentum emas. Kita akan bangun pembinaan dari bawah dan ini awal kebangkitan sepak bola Lampung. Selamat datang di rumah baru Bayangkara Presisi Lampung FC. hati bumi Lampung saya biru curang. juga hobi sepak bola. Iya. Dan kita tahu ya beliau ketua Papsi Lampung kan. Betul. Dan Lampung dapat softball emas ya kemarin di PON ya Papua ya. Dan itu berkat polesannya beliau kan. Ya. Jadi memang ini adalah langkah yang sangat luar biasa gebrakan dari Pemprov Lampung dan para insan sepak bola ya. Jadi memang kita berharap dan ini menurut saya sih nuansanya akan lebih lain lah dibanding kehadirannya Badak Lampung dulu ya. Kenapa? Iya, karena support luar biasa dari pemerintah yang pertama kan. Kemudian ada tokoh lokalnya, ada Mas Yoga Suara ya, yang saya lihat juga antusias untuk membangun sepak bola Lampung ya. Iya, Gitu. sebetulnya elemen itu Ya, mendukung semua ya. betul lah. Dan kompetisi belum jalan sudah ada supporternya ya kan, Elbara ya kan, Elbara luar biasa. itu Semoga singkatannya apa Elbara itu Kak? Elbara itu mungkin Lampung L-nya tuh kan ya, Lampung Bayangkara. Elbara. Oh Sebenarnya- gitu singkatan ya. Ya ini ya, teman-teman di klub Lampung kan juga ada beberapa teman sahabat kita di sana kan. Ada Mas Andes yang dulu di Balafens kan. Itu veteran itu. Veteran. Sepuh. Balafen itu juga bisa juga Bayangkara Lampung Fans Club sebenarnya bisa juga itu Gitu dipakai ya. Iya. Bisa. Tapi apapun itulah, apapun judulnya, apapun namanya ya kan. Ya itu hanya satu bagian dari bentuk dukungan ya kan. Yang pasti seluruh insan sepak bola Lampung harus support kehadirannya Bayangkara FC karena memang ini momentum di mana kita bisa nonton Liga nomor 1 di Indonesia. Betul. Ya kan? Bayangkan Keren banget. Badak Lampung aja saat itu antusiasme masyarakat luar biasa. Ya kan? Nah, ini hadirnya Bayangkara, saya punya keyakinan bagus bahwa ini akan menggairahkan lagi sepak bola di Lampung. Yang mudah-mudahan ini karena gini, bagaimanapun Lampung itu punya sejarah top di sepak bola tanah air ya. Bener. Di PON 1981 Lampung pernah juara dan sampai sekarang nggak ada lagi ya kan gitu. Lampung dulu punya tim sepak bola luar biasa di nasional, ada Jako Utama. Iya, pemain AC Milan zaman di sini cuy. Dari Opa Paul Kaming juga ngelatih dari Inggris ya. Terus ada Hebat ya pokoknya zaman dulu. Oh ya, Ya mudah-mudahan sekarang lebih udah Lampung luar biasa lah ya. Jadi dan kita punya tokoh sepak bola waktu itu kan Heeh. Jako Utama, siapa almarhum Oh itu abis PSBL ya? sebelum Sebelum PSBL ya? Jako Utama. Siapa Bang Rudi? Jako Utama tokohnya Pak Marjuli ya, almarhum Marjuli ya. Kita berharap muncul lagi tokoh seperti beliau kan yang punya kepedulian luar biasa terhadap sepak bola Lampung ya kan. Ya. Nah ini saran saya sih biar lebih jos secara spiritual ya, para pengurus Bayangkara apa namanya sowan dulu lah ya, ziarah dulu ke makam Marjuli. Gitu ya. Iya. Ya. Karena bagaimanapun beliau adalah ikon sepak bola Lampung menurut saya ya. Gitu. Ini muncul lagi Itu boleh Mas Yoga pilih. Suara. Mas Yoga Suara mau mulai jadi Marjuli baru lah ya. Kita berharap. Amin. Iya. Ya kita sebagai pengamat sepak bola ya kita berharap besar dengan hadirnya Bayangkara FC untuk bisa menggairahkan sepak bola Lampung. Amin. Baik. Saya sempat kaget lah dapat berita sebetulnya
Uka yang ngasih tahu apa namanya Bayangkara FC gini, dan ternyata beritanya begini-begini. Kok bisa ya ke Lampung? Karena memang Lampung ini strategis sih ya, Yes, Mas Eko ya. betul. Sebetulnya ke Jakarta deket, Betul. kemana-mana deket gitu Betul. kan. Seharusnya memang klubnya ya nggak kalah sama klub-klub yang lain gitu kan. Iya, betul. Ya, artinya kalau bicara potensi, bukan hanya potensi dari dukungan ya, tetapi memang SDM-nya juga mumpuni. Beberapa pemain dari Lampung kan, ya sekarang kayak di timnas usia 15 yang lolos Piala Dunia kan, itu ada satu dari Tulang Bawang kan, Tulang Bawang, 14, umur nomor 14 itu siapa namanya? Des, itu kan yang wingback ya, wingback kanan apa wingback kiri itu ya? Oh iya. Oh Fabio. iya, Fabio. Nah itu kan dari Lampung Tulang Bawang kan. Artinya di kompetisi Liga 1 sekarang juga ada beberapa pemain ya, kayak Kakak Berani kan, Manda Cingi, Mancini ya kan. Terus ada Frendy Saputra ya kan, bermain di Liga 1. Ya sebelumnya juga ada Purwanto dan lain sebagainya kan. Di situ Lampung punya pemain yang memang layak gitu loh. Nah, dan memang ada sejarahnya gitu, memang bagus di kancah sepak bola nasional. Iya, pembinaan generasi mudanya juga harapannya ya Nah, makin oke ya. justru itu kan dengan hadirnya Bayangkara FC ini setidaknya akan mendorong semangat para sepak bola muda ya kan, karena klub Liga 1 itu punya wajib punya klub junior ya sebagai gitu bentuk ya. pembinaan ya. Artinya ada usia dininya di situ kan. Nah, ini kan artinya memicu saudara-saudara kita, para penggemar sepak bola Lampung ya kan, mereka yang jadi pemain sepak bola bisa gabung ke Bayangkara ya kan, Betul. dari usia dini ya, kalau memang bisa bagus kan nanti akhirnya bisa masuk ke Liga 1-nya kan, itu harapannya kita ya kan. Karena sekarang sepak bola udah profesional banget. Oh iya, Beda sama zaman dulu. oh iya. Kalau zaman dulu itu cuma hobi aja, hobi-hobi ya. Kalau sekarang udah jadi profesi kan. Ya dulu main bola itu harapannya ditarik sama perusahaan kayak PLN. Iya, Jadi pemain kita. PDAM misalnya gitu Iya, kan. jadi Iya, karyawan iya, ya. jadi karyawan. Tapi sekarang udah profesional dikelola. Iya. Ya kalau kok bisa gitu seorang Mas Eko ini kok dari media, apa emang dari awal suka sepak bola atau ke media nyemplung di bola gitu? Kalau bicara ini, Duluan mana nih? jadi gini, ini sedikit mundur ke belakang ya. Iya, Cita-cita saya itu sebenarnya jadi pemain sepak bola. Masya Allah. Lulus SD saya nggak mau sekolah lagi. Oh Ini gitu serius. awalnya ya? Saya udah berapa kali cerita inilah ya di beberapa kesempatan gitu. Saat 6 SD saya lulus, saya nggak mau sekolah formal lagi. Saya minta sekolah ke Ragunan karena saat zaman Oh saya iya, dulu betul. ada sekolah Nah, olahraga sekarang itu masih ada kok. Iya, tapi orang tua saya nggak setuju. Waktu itu kan, udahlah kamu sekolah aja. Kalau mau main bola gitu. Akhirnya SMP saya sekolah formal biasa. Saat itu ada SSB, Pelita Jaya. Oh, Ya kan, Pelita Jaya Pratama. Di era itu tahun Itu dari klub Pelita 87. Jayanya? Ya, tahun 87. Dari 86 ya, 87. dari klub Pelita Jaya. Iya, waktu itu kan ada klub Galatama namanya Pelita Iya. Jaya kan. Terus dia punya home base di sini kan. Oh gitu. Dia buka sekolah sepak bola, Tahun saya berapa gabung. itu Mas Eko? Tahun 87 kalau nggak salah. Masya Allah, pantas saya kok ngeblank ya. Iya. Karena udah lama banget nih berarti ya. Ya, ada Mas Rudi juga. Mas Rudi itu salah satu pemainnya Iya. dulu dia kan. Gitu. Nah, saya gabung di situ, latihannya tuh siang. Kadang di Stadion Poman, kadang di lapangan Saburai. Kalau masih ada lapangan merah kan situ. Iya. Sekarang udah jadi Saya masjid. sekolah siang dan SSB itu seminggu 2 kali atau 3 kali. Saya lebih memilih SSB daripada sekolah formal. Kenapa itu Mas Eko? Ya karena saya hobi bola, ya kan. Akhirnya saya sering dipanggil guru karena jarang sekolah. Oh dulu gitu ya. Saya memilih main bola daripada sekolah kan, gitu. Nah, akhirnya jadi pemain sepak bola nggak jadi. Saya punya cita-cita pengen jadi wartawan olahraga. Nah, saat itu ya kan, karena waktu itu saya sudah langganan tablet olahraga. Tablet bola. Ya tablet bola saat itu kan. Itu setiap Jumat sama Selasa sama Jumat gitu kan. Saya langganan. Saya tulisan wartawan bola itu kan wah keren banget. Dari situ saya punya cita-cita jadi wartawan olahraga. Nah, ketika saya lulus kuliah tahun 2000, 3 bulan saya lulus kuliah, saya daftar di Radar Lampung. Waktu Radar Lampung baru buka ya kan, di Lampung kan. Iya, Saya betul. daftar, pas diterima, kebetulan mereka butuh wartawan olahraga.
ya pas banget gitu loh. Saya hobi olahraga dan kepingin dewasa olahraga. Iya, punya background juga Nah, ya. itu dari situlah saya mulai liputannya ke olahraga ya, terutama ke PSBL. Ya. Jadi itu Bang Yuda. Di artikelnya banyak kan ditulis malah bolanya ya. Nah, bolanya Padahal di Bandar Lampung ini di Lampung ya ada angkat besi ya. angkat hebat besi, ya. softball, Sama itu bola ya, sih. ya yang langganan medali ya. Dulu juga Anggar, ini kayak gedung Anggar. Oh, Dulu iya. Anggar juga sempat punya prestasi di PON ya, walaupun nggak emas ya, tapi sempat dapat perak Oh, iya, juga. iya, zaman Lampung dulu. olahraganya keren deh. Zaman dulu. Lampung keren. Kenapa nggak jadi pelatih bola aja Mas Eko? Iya, kalau jadi pelatih sepak bola itu kan butuh lisensi, ya kan butuh. Ambil lisensi kan di lokal ada. Coach Nova aja jadi pelatih, Nah, lu jadi udah. kiper ya. Sekarang jadi penonton bola, jadi ngamatin bola aja. Iya kan itu kan. Iya, seru lagi seru nih timnas nih ya. Iya, ya dulu kan juga sempat gabung juga kita di Lampung FC, alhamdulillah. Iya. Ketika di Lampung FC kan 2013 kita jadi runner up nasional kan. Nah, kita kalah di final lawan Sleman ya kan, di Magua Harjo kan waktu itu kan. Sleman ya. Iya, tapi kita nggak pernah kalah di Stadion Boman ini. Oh, anti Ketika ya. Lampung FC saat itu saya jadi manajer publikasi kan, jadi pengurus di sana kan. Dan artinya dari PSBL ada Lampung FC ya kan. Nah sekarang kita ada Bayangkara FC nih ya kan. Mudah-mudahan bisa Isi bergairah lagi lah, timnas. bisa rame lagi, apalagi mainnya di PKOL kan, dengan gede kapasitas ya. yang lebih besar daripada Stadion Boman ya kan. Gitu ya, kita berharap lah Bayangkara FC bisa netap di Lampung, karena kan udah 10 kali home base nih, pindah-pindah, mudah-mudahan bisa netap di Lampung lah. Amin lah mudah-mudahan. Karena Ya karena dukungannya pasti lain dibandingkan provinsi lain. Dan selama 10 kali pindah, Bayangkara FC nggak punya supporter. Ketika di Lampung dia punya Albara ya. Iya, Mudah-mudahan ini jadi supporter tetapnya Bayangkara, dan juga tetap home base-nya di Lampung ya kan. Nggak hanya nyaplok. Dan mudah-mudahan prestasinya juga lebih bagus ya. Kalau kemarin sempat degradasi, tahun ini harus juara. Itu harapannya begitu. iya, mudah-mudahan Lampung Liga 1 rame lagi. Oh, amin 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 amin. Nggak pernah sepi kayaknya stadion dulu ya. Oh iya, Lampung selalu ini. rame. Jadi Asik. sebetulnya yang dipakai ini lapangan Pak Homa. Kita di Bandar Lampung ini ada 2 lapangan. Stadion ya. Ya, 2 stadion. Stadion Pak Homan sama Stadion Wai Halim. PKRW Sumpah Pemuda ya. Sumpah Pemuda. Jadi yang dipakai untuk kandangnya yang mana? Ya informasinya kan ya standar untuk Liga 1 kan di PKOR. Karena udah pernah dipakai juga Badak Lampung kan, udah pernah di Liga 1 kan. Kemudian tapi butuh renovasi karena kualitas rumputnya mungkin harus diperbaiki kan. Sekarang kan dalam proses penanaman rumput dan perbaikan infrastruktur yang lainnya. Ya mungkin ada standar dari PSSI ya yang harus dipenuhi dari Bayangkara gitu. Ini belum dibongkar rumputnya. Ini juga dalam perbaikan kan ya, saya nggak tahu ya. Kalau nggak salah ya, karena ini kan dijadikan tempat latihan dari Bayangkara ini mungkin di sini. Latihan di sini nanti Latihan, show-nya di sana ya. ya. Untuk pertandingannya mungkin di sana. Sama Ya. pertandingan. Ya saya pribadi udah nggak tahan menonton Bayangkara FC ini. Oh, siap nih. Di Elbara jadi masuk pengurus gak Mas? Oh Eko? enggak, sekarang jadi pengamat aja, ya kan. Sepak bola. Ya, yang pasti kita siap-siap aja kalau memang dibutuhkan tenaga dan pikirannya, karena memang kita kan biasa berkecimpung di Nah, sepak ini- bola. Yang relevan dengan profesi Mas Eko sekarang ini kan sebagai Like, comment, share, and subscribe B Club Channel. Salah satu halangan, rintangan ke depan ini untuk membuat generasi muda kita baik ini adalah narkoba. Pemusnahan barang bukti narkotika golongan 1 jenis metamfetamin atau yang dikenal dengan sabu. Terinformasikan 14,9 kg ya Pak ya. Hasil pengungkapan penangkapan di wilayah Mesuji dengan tersangka 3 orang, 2 orang adalah kurir dari Aceh, 1 orang adalah bandar yang berdomisili di Mesuji. Dan barang haram ini rencana akan diedarkan di Bandar Lampung. Jumlah ini bukan angka kecil, hampir 15 kg. Benda ini kalau diedarkan bisa merusak ribuan generasi muda Lampung. Dalam 1-2 tahun ke depan ini, Lampung akan tumbuh pendapatan masyarakatnya, terutama petani, terutama di pedesaan. Tentunya pertumbuhan ekonomi itu meningkatkan pertumbuhan pendapatan masyarakat, tapi tidak diiringi dengan penegakan hukum yang kuat, tidak diiringi dengan penjagaan kita terhadap masa depan generasi muda kita. Tentu pertumbuhan ekonomi, pendapatan kita yang didapatkan ini akan berakibat menjadikan masa depan anak muda kita tidak baik.
apapun akan kita lakukan, Pak. Saya paham sekali bagaimana masyarakat Lampung, anak-anak mudanya peredaran narkoba di sini sudah puluhan tahun. Ini yang harus kita jaga sama-sama, dan ini adalah konsentrasi kami. Pemerintah pusat, Pak Presiden kita sudah menginstruksikan kita akan berperang dengan narkoba.